Pagi semua, pagi. Untuk itu pada kesempatan yang pertama kita akan ikuti bersama laporan dari Kepala Desa Nunkurus. Desa Nunkurus ada 156 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 650 jiwa. Di dalamnya terdapat 18 orang balita, 44 lansia, dan 2 penyandang disabilitas. Dampak banjir ini terjadi 2 kali. Yang pertama tanggal 25 Desember dan juga tanggal 1 Januari 2023. Untuk tanggap darurat yang telah kami pemerintah desa lakukan, yang pertama ada pembuatan tanggul di beberapa titik, tetapi pada akhirnya kembali jebol. Kemudian banjir ini tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak akses jalan umum dan juga saluran irigasi persawahan. Kurang lebih ada 250 meter di tempat titik berbeda. Dan ini juga yang menjadi perhatian kami pemerintah desa, dan kami juga memohon kepada atasan kami, ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Gub, dan juga semua UPD yang terkait di dalamnya, sekiranya dapat memperhatikan kami dan beberapa hari ke depan ini dapat dilaksanakan tanggap darurat untuk mengantisipasi bencana banjir susulan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam. Ini bukan tidak bersahabat, cuaca ini bersahabat. Cuma kita manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Saya sama Pak Kapolres, Pak Kasrem, kita lihat di Pariti, itu terjadi banjir dan rumah begitu banyak yang terkena. Itu sebenarnya bukan karena hujan, bukan karena hujan yang lebat atau bukan karena intensitas hujan yang tinggi, tapi karena kali ini diambil pasir, diambil galian C, tidak diatur kembali. Makanya akhirnya rusak. Betul Pak Sonda? Yang kedua, masyarakat dipotong ini pohon dong bikin rusak kiri kanan, akhirnya dia longsor, rusak, air balik lari kiri kanan. Betul Pak Sonda? Nah, bertobat sudah. Kalau betul jangan kita dipotong sembarang lagi. Ini pohon, satu pohon hidup berpuluh tahun. Kita sensor sama dia setengah jam habis 5 pohon 10 pohon. Nah, saya minta ini jangan terjadi. Baik. Untuk itu saya harap orang di Nunkurus kita jaga bersama. Karena Nunkurus ini sebenarnya yang banjir bukan daerah sini. Biasa Nunkurus yang banjir itu daerah belakang. Itu daerah Rawat atau daerah Rata. Sini tidak, tapi sekarang banjir juga di sini. Untuk itu saya berterima kasih Bapak Gubernur bersama rombongan dan juga Ibu Yuli yang sudah hadir. Kami Kabupaten Kupang ini sering sekali dikunjungi oleh Pak Gubernur. Lebih banyak dalam masalah-masalah kita, lebih banyak dalam masalah masyarakat. Pak Gub selalu cepat turun tangan dan menyelesaikan masalah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk tepuk tangan ini bukan tepuk tangan saat, tapi kita mensyukuri. Betul Pak Sonda? Nah, itu yang kita harapkan. Jadi doakan supaya beliau sehat selalu untuk kita tetap bisa bertemu. Amin. Amin. Saya kira ini beberapa saya sampaikan. Dan saya mohon izin Pak Gub, saya nanti bersama Pak Gub di sini, tapi nanti yang lanjutkan ada Pak Bupati sudah mendahului di sana. Saya kira ini saya sampaikan dan kita semua nanti akan menerima arahan Bapak Gubernur. Dan saya perlu laporkan juga kepada Pak Gub bahwa kita bantuan ini sudah dari kabupaten sudah turun kemarin. Ya Pak Camat ya? Juga dari Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres sudah turun, baik itu berupa makanan dan minyak goreng dan sebagainya sudah turun. Jadi nanti saya harapkan Bapak Mama apa yang diterima kita doa dan mensyukuri. Tapi pakai baik-baik itu, dan kalau memang daerah yang betul-betul tidak memungkinkan lagi, jangan dipaksakan untuk bangun rumah di situ lagi. Nanti setiap tahun kita terima banjir. Ini kita pun tanah besar-besar ini dengan Pak Camat, dengan Pak Desa relokasi, cari tempat yang aman kau pindah, ya. Jangan sudah di pinggir kali dipaksa bangun di situ lagi. Akhirnya tahun depan kita kenal lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Selamat tahun baru. Walaupun banjir mau apa kita tetap bersyukur ya. Ini seperti tadi yang Wakil Bupati sampaikan. Nah,
dalam menjalani kehidupan kita pasti banyak tantangan. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang dari lahir sampai matinya tidak ada masalah. Tidak ada. Seluruh manusia pasti ada masalah. Nah, ya karena itu hari ini kita hadir di sini ada masalah. Bagaimana banjir, karena tadi disampaikan ada masalah alam, tapi masalah juga karena manajemen manusia, kesalahan dalam berbagai hal. Itu akibat daripada bagaimana kita tidak melakukan pendekatan untuk ramah lingkungan. Itu pesan Pak Wakil Bupati tadi bagus sekali. Yang kedua, kehadiran saya di sini untuk memastikan agar seluruh masyarakat bisa melanjutkan kehidupan, terutama bagi mereka yang punya kehidupan di pertanian. Hadir di sini bersama saya Kadis Pertanian, nanti saya minta untuk didata, walaupun kita kena banjir tapi kerja jalan terus. Jadi ada yang mengungsi, ada yang di mana, tapi kita kerja untuk kebun, untuk sawah, jalan terus. Ada masalah benih, masalah pupuk, nanti kita laporkan supaya bisa dapat dibantu. Dan harapkan apa yang telah disampaikan, daerah-daerah atau rumah-rumah yang selama ini berada di daerah aliran sungai yang nantinya kalau hujan terdampak, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, Bupati, kita harapkan nanti bergeser, nanti kita dari pemerintah akan bisa membantu untuk merelokasi supaya ke depan banjir kita masih bisa tidak terkena dampak. Dan saya harapkan ini dapat dilakukan dengan baik dari Bapak Desa, Pak Camat, itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa kita terus untuk menjaga agar dalam pembangunan 2023 ini, Bapak Presiden katakan bahwa tahun ini tahun yang sangat berat. Tahun yang penuh dengan nanti masalah pangan, energi, khususnya pangan. Karena itu tidak boleh tidak tanam. Masalah apapun kita harus tanam. Nanti kalau umpama terendam banjir, banjirnya sudah surut, kita akan siapkan untuk tanam kembali. Yang kedua, bahwa ini kita akan, tadi saya sudah minta, baik nanti kabupaten dan provinsi, bersama kerjasama dengan pemerintah pusat, untuk melakukan perencanaan seluruh sungai daerah utara ini untuk kita bisa mampu membuat bendung-bendung yang bisa menahan banjir ke depan. Jadi kita bisa menyiapkan itu ke depan. Tidak serta-merta, tapi kita akan merencanakan sehingga nanti satu waktu hujan begini kita tidak khawatir karena airnya dapat dibendung, sehingga musim kemarau kita bisa pakai air itu untuk tanam terus. Ini konsepnya, karena itu kita sedang menyiapkan agar air bagian banjir bagian timur bagian utara ini kan sampai di Amfoang itu akan terdata, kita akan merencanakan dan kita buat bendungan sehingga nantinya banjir itu tidak akan lagi menjadi masalah buat kita, tetapi air yang akan turun pada musim hujan itu adalah berkah yang kita tampung, sehingga dia tidak mampu menjadi banjir, tapi dia tertampung dengan baik dan berguna bagi kita pada musim hujan seperti ini dan juga pada musim kemarau. Kita mampu untuk menanam beberapa kali. Itu seperti tadi Pak Wakil Bupati sampaikan, hujan itu baik. Dia menjadi masalah karena kita tidak bisa manage air hujan itu. Salah satunya adalah kita harus membangun bendungan. Untuk itu nanti saya tadi pagi sudah memerintahkan kepada Kadis PU, nanti koordinasi dengan Kadis PU Provinsi, pemerintah pusat, untuk kita merencanakan secara baik seluruh sungai daerah, sungai Pulau Timur bagian utara. Direncanakan dengan baik, supaya ini menjadi sebuah momentum, dan nanti ke depan kita tidak mengalami banjir model begini. Ke depan kita setiap hujan kita berterima kasih karena hujan itu akan memberikan kita dampak yang baik karena kita akan panen sepanjang masa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau sekarang kita tidak, hujan kita sengsara,
nanti kan musim kering pun kita sengsara karena kita tidak bisa memanage alam kita dengan baik. Ini tantangan kita ke depan. Karena itu saya harapkan bagi anak-anak, orang tua orang banjir betul, tapi perhatikan anak-anak punya makanan. Makanan cukup tidak? Orang tua dong, makanan cukup tidak? Ini ngomong pelan kamu coba. Makanan cukup tidak? Cukup. Karena gubernur di sini kalau cukup tidak cukup kalian bilang. Cukup, cukup atau tidak? Cukup. Indomie atau kelor? Kelor. Ya, kalau kelor berarti semangat itu, pasti bagus lah itu. Nah itu apa namanya? Saya memastikan supaya kita pun anak ini kasih makan bergizi, supaya stunting tidak ada. Dan sampai banjir mereka orang tua udah urus lain, orang tua makan duluan, anak-anak dong ikut belakang. Anak-anak duluan, dengar? Nah ini di tempat lain, kalau non kurus itu anak-anak duluan. Kalau tempat lain bapak mama duluan beranak-anak. Kalau non kurus tidak, anak-anak duluan. Karena itu kita jaga anak-anak kita itu menjadi sumber daya dan investasi manusia ke depan. Dorang yang bawa kita pun nama, dorang yang bikin kita jadi baik. Kita harus siapkan mereka dari sekarang. Tetap sekolah, jangan karena banjir tidak sekolah. Sekolah atau tidak? Sekolah. Bagus, kalau dengar begitu semangat gubernurnya. Karena itu saya harapkan Nungkurus nanti apa namanya salah satu tempat yang akan melahirkan banyak apa namanya sumbangan ekonomi. Ada dia punya garam, ada dia punya padi, ada dia punya semua hampir lengkap di situ. Kita sedang mengerjakannya dengan baik. Memang kalau musim begini kita ke depan diharapkan 10-15 tahun akan datang sudah tidak ada lagi musim seperti apa begini pun airnya tertahan dengan baik. Nanti tadi itu Pak Maksi Denabu itu Pak Kadis itu manusia pendana satu itu ya. Nanti saya sudah perintahkan sedia untuk dia bikin perencanaan supaya kita ke depan kita bisa mengurus semua dengan baik. Nanti kita bicara dengan pemerintah pusat bersama kabupaten juga tentunya nanti juga saya sampaikan kepada Pak Bupati untuk duduk bersama sehingga kita merencanakan rencana dulu, disiapkan perencanaannya dengan matang, tempatnya bagaimana, berapa banyak bendungan, sehingga kita bisa tahu. Nanti beruangnya nyusul, jangan lihat uang dulu. Kita punya orang yang lihat uang dulu, uang tidak ada. Itu start kalau uang itu berarti mati nanti. Start dari lihat ini masalah, kita rencanakan dengan baik, baru uangnya nyusul, baru kita cari uang. Nah, itu perjalanan saya kali ini juga sekalian juga memastikan itu. Dan seluruh masyarakat kalau benihnya habis, benih apa namanya tanamannya mati, tolong laporkan segera Pak Camat, Pak Kepala Desa supaya kita bisa talangi baik kabupaten maupun provinsi. Kita siapkan benih cepat supaya masyarakat bisa tanam kembali sehingga tahun ini yang prediksi akan masuk dalam tahun lapar, Nungkurus tidak lapar karena kita lakukan antisipasi dengan baik. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.